Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Hotel Ciputra pada siang sore hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Dan Engkau juga telah memberikan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sepanjang minggu yang telah berlalu, Engkau telah menyertai, melindungi dan memberkati kami. Engkau telah melepaskan kami dari segala kesusahan, mara bahaya dan daripada yang jahat. Bahkan kami dapat menikmati kasih, sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Bapa, kami hanya bisa mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami hendak bersyukur, kami hendak bernyanyi, memuji dan muliakan Engkau. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Edward Supit. Kami berdoa, Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan mengurapinya dengan urapan yang baru. Sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan bagi kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang sore hari ini Bapak. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi asar dan semua tanpa ada yang terkecuali. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau. Dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami dan beracaralah. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, sebelum kita duduk mari berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita yang baik. Haleluya. Puji Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Mari kita membuka ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Kita mau bersyukur untuk setiap nafas, untuk setiap kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Amin. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Kami datang Tuhan dan kami bawa persembahan kami, kami bawa mezbah kami Tuhan. Hanya untuk muliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan menyelidiki setiap hati kami. Dan pada saat kami datang mungkin kami lemah. Pada saat kami datang mungkin kami sedang sakit. Tetapi Tuhan dalam waktu beberapa menit ke depan, 1-2 jam ke depan, pulihkan kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Sehingga pada saat kami pulang pemulihan terjadi. Kami pulang ada terobosan terjadi. Waktu kami pulang ada kekuatan terjadi. Dan kami percaya Tuhan menyertai setiap langkah kami hari demi hari. Dan kami percaya Tuhan saat ini kami siap memanggil Engkau sebagai Bapa. Karena kami adalah anak-Mu Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan
yang ku andalkan menghadapi semua. Sekali lagi katakan Tuhan, hanya Engkau, Kau tahu hatiku Tuhan. Ya Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, ya Tuhan kami, dalam setiap langkahku. Mari katakan Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Mari panggil namanya, amin. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Katakan Tuhan kami, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yang mengucap syukur katakan amin. Sekali lagi, Kau tahu hatiku Tuhan. Mari kita cari perhatian Tuhan. Katakan Tuhan, Kau tahu hidupku Tuhan. Hanya Engkau, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Mari renungkan, katakan Tuhan, oh ya, dalam segenap jalanku, oh Tuhan, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Mari panggil namanya, amin. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Katakan Tuhan, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Tuhan, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Ya Tuhan, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidup. Yang mengasihi Tuhan, mari angkat tangan saudara. Ya Yesus, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Oh Tuhan, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidup. Mari lebih keras katakan Tuhan kami. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Hanya Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Ya Tuhan, dan anugerah-Mu selalu mempesona.
hidupku. Yesus, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Saudara jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Sewaktu Tuhan menyerahkan anaknya untuk kita, bukan hanya sebagai ganti dosa kita, tetapi sebagai kita di kayu salib. Jadi apapun yang menjadi pergumulanmu, kata Tuhan, tenanglah dan janganlah khawatir, sebab Tuhan yang akan bertindak. Tetapi serahkanlah hidupmu di dalam Tuhan. Anugerah terindah yang Tuhan berikan bagi kami yaitu anak-Mu Tuhan, yaitu Yesus yang kami panggil terus setiap hari. Tuhan tolong kami, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan pulihkan keuangan kami. Mungkin kami tidak ada jalan lagi Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan ada jalan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami mau katakan Tuhan, Engkau adalah anugerah terindah. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kata Tuhan, apabila Engkau tidak tinggal di dalamku, apapun yang Engkau perbuat tidak akan berhasil. Tetapi waktu Engkau tinggal di dalamku, apapun yang Engkau perbuat pasti beruntung dan berhasil. Oleh karena itu Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami mau angkat seluruh beban kami, seluruh masalah kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami terbatas, tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami punya Tuhan yang peduli, kami punya Tuhan yang sanggup. Oleh karena itu Engkau adalah anugerah terindah Tuhan. You are the grace of our life Tuhan. Oleh karena itu mari saudara, saat ini saudara, mari angkat tanganmu, mari angkat tanganmu. Mari sembah Tuhan, katakan Yesus anugerah terindah bagi kami Tuhan. Lebih keras nyatakan dengan iman. Tuhan, lebih keras kamu. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Ya Tuhan, Kau sungguh berarti. Mari pandang Tuhan, lihat kebaikannya ya Tuhan. Dan anugerah-Mu selalu mempesona. Sampai hari ini Tuhan, Yesus, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidup. mari angkat wajah saudara ke surga, angkat tanganmu lebih tinggi. Yesus, Yesus kau anugerah terindah dalam hidup. terima kasih Tuhan, Kau sungguh berarti Di setiap jalanku dan anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidup. Yesus Kau terbaik, Yesus kau terbaik, Kau termanis. Yesus kau termanis di dalam hidup. Oh Yesus, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita sembah Tuhan saudara. Mari angkat tanganmu dan katakan terima kasih Yesus. Mari angkat tanganmu dan katakan terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan-Mu. Kami ucap syukur Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Karena Tuhan baik, karena Tuhan peduli, Tuhan penolong kami, Tuhan penyembuh kami. Pemulihan terjadi Tuhan. Semua karena Kau sayang kami, karena Kau peduli kami, karena Kau setia, Kau tak pernah kecewakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Terima kasih. Holy, holy, holy. Mari sore hari ini kita berdiri dengan bangga. Mari angkat doa kita di dalam Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang sama. Kita percaya kita semua sama di hadapan Tuhan sebagai anaknya. Tuhan tidak akan pernah memberikan ular pada saat anak-anaknya minta roti. Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saudara hari ini. Bahkan nafas yang Tuhan berikan secara gratis itu pun anugerah yang luar biasa. Mari bersyukur untuk hidup saudara. Mari bersyukur untuk hidup keluarga saudara. Mungkin saat ini ada keluarga saudara yang sedang sakit, doakan mereka. Mungkin saat ini saudara juga sedang lemah, katakan Tuhan tolong aku Tuhan. Karena kata Tuhan apabila engkau dekat denganku engkau akan tenang. Karena Tuhan akan membela setiap anak-anaknya. Sore hari ini angkat tangan saudara, doakan. Doakan keluargamu, hai orang tua doakan anak-anakmu. Hai anak-anak doakan orang tuamu, pasangan, mari berdoa.
Berdoalah juga untuk setiap apapun yang kau digumulkan di dalam pekerjaan. Ataupun kau belum ada pekerjaan, bersyukurlah. Karena Tuhan tetap memelihara saudara dan saya. Saat ini berdoalah untuk negaramu, untuk kotamu. Karena kita percaya damai sejahtera turun atas Jakarta, damai sejahtera turun atas Indonesia. Di tempat ini Tuhan kami mencari makan. Tempat ini Tuhan kami hidup, kami mau blessing Tuhan. Karena kami percaya sewaktu negara pulih, kami pulih. Bahkan berdoalah untuk gereja kita, untuk gembala kita dan seluruh pekerjaan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Apabila hari ini ada orang yang menyakitimu, berdoalah bagi mereka. Karena waktu engkau mengampuni, engkau pun juga diampuni. Waktu engkau memberkati, engkau pun diberkati. Angkat seluruh doamu dengan penuh ucapan syukur. Ini adalah doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan melihat setiap pribadi yang datang dengan segala tantangan, dengan segala harapan untuk bisa memperoleh hidup yang lebih baik. Mereka datang dengan impian supaya setiap impian mereka bisa menjadi kenyataan, bukan seperti mimpi pada siang hari bolong. Mereka datang dengan pengharapan yang positif. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan dan membiarkan anak-anaknya. Kami sungguh yakin dan percaya setiap anak-anak Tuhan yang datang hari ini, mereka datang dengan hati yang penuh dengan keyakinan bahwa mereka datang akan dikuatkan, mereka datang akan dipulihkan, mereka datang akan diberkati Tuhan. Dan mereka akan keluar pulang membawa sukacita yang pasti daripada Tuhan. Karena ada janji Tuhan yang Tuhan akan sampaikan buat anak-anaknya. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berbicara pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan dengan sederhana. Biar setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini benar-benar berfaedah, bermanfaat dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Hadirat-Mu kami butuhkan lebih dari segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati bersama-sama katakan, amin. Yuk kita berikan sekali lagi tepuk tangan. Alright, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita pada sore hari ini. Wow, di luar tuh amazing banget. Karena sebenarnya saya nggak mau miss praise and worship setiap kali saya pelayanan tempat ini. Jadi tadi saya udah berangkat jam 2.20 ya. I expect less than 40 minutes. Sebenarnya sebelum 40 menit udah bisa sampai sini. Ternyata ada acara besar di Taman Anggrek, ada acara besar di Central Park, dan ada juga acara besar di Citputra sini. Sehingga kemacetan itu luar biasa banget. Mau keluar dari tol pun juga sampai berhenti lama sekali. Sampai saya sempat kontak Pak Johan dan bilang, tolong doakan aja nih, soalnya udah gak bergerak sama sekali. Tapi praise the Lord, sampai di tempat ini juga cari parkir juga berjuang juga. Tapi saya percaya kalau kita bisa ada saat ini mendengarkan isi hati Tuhan. Karena Tuhan mau menyampaikan sesuatu buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, khotbah hari ini temanya adalah bounce back. Ya, bounce back artinya mantul. Jadi kalau saya ambil ilustrasi bola tenis ini saya percaya ilustrasi ini mungkin saudara sudah sering melihat dan mendengarnya. Tapi biarlah ini menjadi bagian dari pembukaan khotbah ini, bahwa bola tenis ini atau bola bekel, ya kalau kita pantulkan, semakin kita menggunakan tenaga semakin kencang, maka dia akan memantul lebih tinggi lagi. Itu yang namanya bounce back. Tetapi kalau saya mengambil contoh misalnya tas saya ya, saya ambil tas saya yang ada di tempat ini nggak bisa mantul, saudara. Jadi kalau saya dengan kekuatan saya lempar ke bawah, maka dia akan jatuh dan tidak akan mantul. Arti bounce back itu seperti begini. Semakin kita ditekan, semakin ada
tekanan di dalam kehidupan kita, kita harusnya bisa mantul lebih tinggi lagi. Artinya kita bisa kembali sukses, kita kembali lagi pulih, kita kembali lagi berjaya. Dari masa-masa yang mungkin susah dalam hidup saudara, mungkin kena penyakit yang terjadi datang mendadak, masalah keuangan, pekerjaan, atau apapun juga musibah. Itu yang namanya bounce back. Pernah nggak saudara mengalami kegagalan di dalam kehidupan saudara? Coba saya tanya sama saudara, saudara nggak perlu angkat tangan. Atau saudara melakukan sesuatu, aduh gagal lagi, salah lagi. Bukan hanya 1 tahun tapi bertahun-tahun. Kalau saya sih sering alami seperti itu. Kemarin saya ketemu salah satu teman, ya berbincang-bincang. Dia namanya Eni Surya. Jadi dia bilang begini, Ed, you know what? Ya dia lama di Amerika. Jadi dia sekolah di sana, untuk bahasa Indonesianya juga enggak begitu lancar, dia lebih berbicara bahasa Inggris. Tapi dia bilang begini, hidup saya ini 90% kalau ditarik ke belakang, itu adalah kegagalan. Sepertinya semua yang saya lakukan tuh enggak pernah ada yang bisa berhasil. Saya tanya maksudnya apa? Baik dalam membangun rumah tangga, ya dia umurnya 49 saat ini. As a single mother, dia gagal bisa membangun rumah tangga. Di dalam melakukan pekerjaan, ada aja kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Terakhir dia buka kafe di Pantai Indah Kapuk. Bersama dengan partnernya, dia udah upaya semaksimal mungkin. Dia coba lakukan sebaik mungkin, tapi gagal lagi. Dia coba melakukan pertemanan, ditinggalkan sama teman-temannya. Jadi pertemanan gagal, keluarga gagal, keuangan gagal, usaha gagal. Dia bilang, aduh saya tuh rasanya udah gak ada lagi semangat dalam menjalankan kehidupan. Karena orang melihat saya adalah the failures, atau orang yang gagal. Tapi saya memutuskan, selama saya masih bernafas, saya mau namanya bounce back. Saya tetap bisa mantul balik. Dan saya percaya, karena dia orang yang percaya juga kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah melahirkan saya untuk menjadi orang-orang yang gagal. Tapi rancangan Tuhan buat saya bukan kecelakaan. Dia bilang rancangan Tuhan buat saya adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Akhirnya dia memulai usaha Pilates namanya Rebar bersama dengan investor. Dan ternyata amazing, ada fotonya. Dia buat usaha ini, saat ini menjadi usaha yang sangat sukses. Udah ada buka di 6 tempat di Syahid Sudirman, di Rens Kemang, Karawaci, Pondok Indah, Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk. Dan tahun ini akan buka 4 lagi, dan ini bukan tempat-tempat yang kecil. Kalau yang di Kemang, dia kerjasama sama Ari Wibowo. Jadi ada 10 tempat yang besar. Dengan investasi yang miliaran per studio. Dan bukan hanya itu lagi, pertemanannya saat ini yang dulu ditinggalkan, saat ini punya banyak teman. Dan dia kembali lagi bangkit, punya percaya diri yang luar biasa. Sehingga dia bisa berkata demikian, saya cuma mau memberikan inspirasi kepada semua orang. Pada saat kelihatannya semua pintu sudah tertutup, pada saat kelihatannya tidak ada jalan keluar, yang paling penting, kitanya jangan pernah menyerah. Yang pertama. Kedua, kita terus berupaya. Ketiga, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena selama masih ada Tuhan, selalu pasti ada jalan yang indah yang dapat kita tuju. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kita akan belajar hari ini mengenai bounce back. Thomas Alva Edison pernah berkata demikian. Saya telah gagal. Saya tidak gagal, tapi saya baru saja menemukan 10.000 kali cara yang tidak berhasil.
Jadi waktu dia diwawancara, orang berpikir, kamu melihatnya seperti apa kegagalan-kegagalan yang kamu alami sebanyak ini? Dia bilang, saya nggak pernah merasa gagal, cuman dia melakukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Kemudian dia mengambil kesimpulan seperti ini, banyak kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Artinya seringkali kita menyerah padahal selangkah lagi kita akan menuju tempat yang namanya kesuksesan. Tapi sebelum kita melangkah tinggal 1 langkah lagi atau 2 langkah lagi, 3 langkah lagi, kita tuh udah menyerah padahal tinggal dikit lagi, saudara. Hari ini saya berdoa supaya saudara pulang dari tempat ini dengan satu prinsip, bahwa saya percaya pintu kesuksesan ada di depan saya. Dan saya tidak akan pernah menyerah. Karena saya tahu Tuhan merancangkan saya untuk menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terus naik bukan turun, diberkati waktu keluar dan diberkati waktu masuk. Dan saya percaya itu bukan berlaku untuk 1-2 orang, tapi untuk semua kita yang hadir tempat ini. Yang percaya katakan amin. Yuk kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah kita mau lihat firman Tuhan dengan cepat. Yang saudara sudah dengar dari Lukas ayat 5, 1-11. Firman Tuhan berkata demikian. Pada saat di ayat yang kedua, Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Dan kemudian nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Di 2 ayat pertama ini saudara lihat bahwa Yesus sedang mengajar terlebih dahulu. Kemudian di ayat keempat setelah Yesus berhenti mengajar, selesai mengajar, dia berkata demikian. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Dan kemudian Simon berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Dan ayat ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai apa saudara? Mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat, lihat waktu diberkati luar biasa, mereka memberi isyarat tanpa Yesus suruh loh saudara. Kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir apa saudara? Tenggelam. Ayat ke-8, Simon Petrus melihat hal itu kemudian tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Dan di ayat ke-10, lompat, jangan takut. Mulai dari saat ini engkau akan menjadi penjala manusia. Dan yang terakhir ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti siapa saudara? Yesus. Lihat pertama-tama di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Yesus melihat ada 2 perahu di pinggir pantai. 2 perahu ini melambangkan perahu kegagalan. Karena mereka sudah bekerja semalam-malaman mungkin 8-10 jam. Berupaya untuk mendapatkan ikan dan tidak mendapatkan ikan sama sekali saudara. Dan kemudian Yesus masuk ke dalam perahu tersebut. Perahu itu milik siapa? Di ayat ketiga dikatakan miliknya Petrus. Yesus berkata bahwa bertolaklah sedikit ke dalam. Supaya dia bisa mengajar tidak persis di pinggir pantai, saudara. Tapi di sini adalah hal yang menarik. Di poin yang pertama, kalau saudara perhatikan di ayat ketiga, ketika Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan telah turun dan sedang membasuh jalan. Kemudian ayat ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu tersebut tanpa minta izin. Jadi poin yang pertama adalah izinkan Tuhan mengatur hidup kita. Saya nggak tahu seberapa kenal Petrus dengan Yesus. Saya tidak tahu apakah Petrus ini tahu latar belakang secara rinci mengenai Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang saya tahu, Petrus mengizinkan Yesus masuk ke dalam perahunya.
Tanpa ada argumentasi, karena di dalam firman Tuhan tidak dikatakan Yesus minta izin. Yesus bertanya terlebih dahulu. Yesus berdiskusi dulu dengan Petrus. Tidak ada. Petrus nggak ngambek, saudara tahu ini mereka lagi keadaan letih loh, capek setelah bekerja semalam-malaman. Dan tiba-tiba Yesus naik saja ke dalam perahunya dan kemudian mengajar. Saya mengambil kesimpulan seperti ini. Jika Anda ingin sukses, jika Anda ingin menang dari kegagalan, Anda harus mengizinkan Tuhan Yesus masuk dalam perahu kehidupan Anda. Yang mau katakan amin. Siapa yang tempat ini mau berhasil, mau sukses, mau hidupnya bahagia, mau impiannya menjadi kenyataan, yang mau aja coba angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Alright. Saudara harus izinkan Tuhan yang menjadi nahkoda. Di dalam hidup saya tidak ada satupun yang lebih bisa mempengaruhi hidup saya secara pribadi dari hari lepas hari selain daripada Tuhan Yesus. Ada seorang petarung petinju UFC dari Zimbabwe. Negara yang sangat amat miskin sekali, namanya Tembe Gorimbo. Tembe Gorimbo itu tinggal di Zimbabwe, di desa yang sangat miskin, bahkan pompa air pun tidak ada. Dan dia punya impian dari sejak umur 12 tahun, bahwa satu waktu kelak dia tulis, saya akan menjadi juara UFC. Saudara tahu bertarung tinju yang boleh tendang, boleh pukul muka. Dan akhirnya dia pergi ke Amerika. Dan sampai di Las Vegas, dia cuma pegang uang $7. Dan dia tidak punya tempat tinggal, sehingga dia tinggal di tempat gymnasium, tempat dia latihan. Dia tidurnya hanya di sofa, ada fotonya, di sofa. Ini dia lagi tunjukin sama The Rock, Dwayne Johnson. Ini tempat tidurnya, exactly his bed, sofa. Dimana selama dia datang, dari sejak datang di Amerika, dia tidur di situ. Karena dia nggak bisa sewa apartemen. Jadi dia tinggalnya di gym, mandinya di gym, tidurnya di situ. Ibunya meninggal pada saat waktu dia usia 9 tahun. Karena begitu miskinnya dia. Dia coba melakukan illegal digging untuk mencari berlian di Afrika. Hari pertama, hari kedua, dia bisa lari dari kejaran polisi. Sampai hari keempat dia ditangkap polisi, dimasukin ke penjara, dipukulin. Dan kemudian ada anjing German Shepherd seperti anjing herder yang besar. Yang memang yang ganas sekali, sengaja dilepaskan untuk gigit dia. Dan bukan satu anjing, ada 3-4 anjing. Dan dia kasih lihat betapa di sini banyak tanda-tanda bekas digigit anjing, saudara. Sampai robek-robek, seperti dicobak-cabik itu dagingnya. Itu karena begitu miskinnya dia. Tapi yang membuat saya terharu waktu dia memenangkan UFC. Seperti impiannya, namanya kalau lihat di Instagramnya, The Cinderella Story. Dia dapat sejumlah uang sebagai reward, sebagai juara. Tapi seluruh uangnya, 100% uangnya, dia berikan untuk apa? Dia bangun di desanya, di Zimbabwe, yang tidak ada pompa air. Cuman ada ini aja yang mereka punya. Padahal di dalamnya ada air, karena begitu miskinnya. Sehingga dia kirim semua uang kemenangannya untuk kampung halamannya bisa punya air. Dan dia tetap tinggal di sofa. Dia bisa pindah ke apartemen dengan uang yang dia miliki. Dia bangun sekolah di sana. Karena dia gak pernah lupa tujuannya kenapa dia mau bertarung. Dan di tempat dia tidur di sofanya, dia bilang sama The Rock, Dwayne Johnson, saya setiap kali tidur saya hadap ke sebelah kanan. Karena sebelah sini ada tempat senderannya. Hadap sebelah kanan dan dia tempel sebuah kertas. Di mana bangun tidur dan sebelum tidur, dia bisa membaca ini. Dia berkata, I fight for my kids' smile. Saya bertarung untuk senyuman anak-anak saya.
Saya bertarung supaya ada pengharapan dan perubahan. Saya bertarung untuk desa saya. Saya bertarung untuk menunjukkan bahwa Tuhan tetap melakukan mujizat bagi mereka yang percaya. I'm a champion, saya adalah juara. I'm blessed, saya diberkati. Dan di bawahnya tanda tangan dia. Itu sejak dia datang ke Amerika. Dan semua impiannya menjadi kenyataan. Dan akhirnya berita ini didengar. Dan Dwayne Johnson tweet dia. Akhirnya tiba-tiba waktu dia di interview, Dwayne Johnson tiba-tiba muncul dari belakang. Terus kalau saudara lihat di YouTube, di Instagramnya, dia terharu, dia kaget. Dan kemudian Dwayne Johnson bilang, saya mau ajak kamu ke tempat kenalan saya. Supaya kamu bisa dilatih lebih baik sama teman saya. Dia ikut sama Dwayne Johnson. Dan Dwayne Johnson datang ke rumah temannya, masuk ke dalam rumah. Dan ternyata waktu di rumah yang mewah ini, Dwayne Johnson kasih kunci kepada dia. Dia bilang, ini bukan rumah teman saya, tapi ini rumah yang saya belikan untuk kamu. Supaya kamu bisa tinggal di sini. Dan kamu bisa kirim istri kamu, anak-anak kamu. Dan kamu bisa bertarung dan bisa lebih berjuang lagi buat desa dan negaramu. Oh, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Dia bisa berhasil. Saya setiap kali cerita ini, I got goosebumps and tears in my eyes. Kelihatannya sederhana mengizinkan Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya kalau Tuhan benar-benar sebagai nahkoda dalam hidup saudara. Tidak ada satupun yang tidak dapat kita capai. Orang boleh meremehkan kita. Orang boleh memandang kita sebelah mata. Tapi saudara tetap adalah biji mata Tuhan. Saudara berharga, saudara mulia, saudara bangsa yang terpilih, saudara imamat yang rajani. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara terkasih, itu yang Petrus lakukan. Yang saya tertarik di poin yang pertama adalah perahu yang dinaikkan Yesus adalah mewakili kehidupannya Petrus. Mewakili penghasilannya Petrus. Dia izinkan Tuhan yang menjadi nahkoda. Seringkali kita tuh tahan, kita merasa bahwa mobil itu milik saya. Rumah adalah milik saya. Duit ini adalah milik saya. Pekerjaan inilah milik saya. Sehingga saudara tidak izinkan Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Karena saudara merasa, this is mine. Lukas 14 ayat 33, yuk kita baca yuk. 1, Lukas 14 ayat 33 ada di PowerPoint. Dikatakan yuk sama-sama, 1, 2, 3. Begitu juga dengan kamu masing-masing, tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menjadi muridku jika apa? Ia tidak menyerahkan seluruh kepunyaannya. Saya nggak bilang saudara menyerahkan uang saudara, rumah saudara, buat gereja, tidak. Tapi yang pertama, izinkan Tuhan yang menjadi driver, nahkoda di dalam kehidupan saudara. Itulah poin yang pertama untuk saudara bisa bounce back. Yang mau katakan amin. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara. Yang kedua, lakukan apa yang Yesus minta. Di Lukas 5 ayat keempat dikatakan, pergilah ke tempat air yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Kan ini tadi poin 2 sama 3, ayat 2 sama 3 itu waktu Yesus mengajar dalam perahu kan. Nah di sini makin menarik saudara. Di ayat keempat Yesus mulai berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam untuk bisa menangkap ikan. Kalau saudara seorang nelayan, mereka adalah nelayan yang profesional. Mereka tahu bagaimana menangkap ikan, waktunya, kapan. Mereka nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu diatur-atur saudara. Dan mereka sudah melakukan 8 jam, 10 jam dan tidak menghasilkan apa-apa.
Kalau saudara jadi mereka, coba saudara menempatkan diri saudara menjadi mereka. Dan saudara bisa berkata, nggak ada gunanya Yesus. Ini waktunya, udah pagi-pagi ikan udah nggak mungkin bisa ditemukan. Kalau udah semalaman pun kita usaha tidak mendapatkan apa-apa. Emang kamu berpikir kamu lebih tahu daripada kami? Lah kamu kan anak tukang kayu, pekerjaanmu adalah tukang kayu, kami adalah nelayan yang profesional. Bisa nggak saudara berbicara seperti itu ke tukang buah pada saat saudara adalah mekanik saudara. Tukang buah yang tidak tahu apa-apa tentang mesin mobil coba menggurui, menasihati saudara yang sebagai mekanik, contohnya seperti itu. Tapi Simon jawabnya seperti ini ayat kelima. Guru, kami bekerja keras sepanjang malam tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang menarik saudara. Tetapi karena apa saudara? Engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala ini juga. Jadi bukan siapa yang menyuruh saudara. Kalau saudara izinkan Tuhan yang menjadi nakoda masuk mengatur hidup saudara, saudara juga harus mau melakukan apa yang Tuhan ingin saudara lakukan. Ada perkataan demikian saya tulis seperti ini. Sangat mudah untuk menyebut diri Anda pengikut Kristus, tapi jauh lebih sulit untuk bertindak seperti itu. Mudah untuk kita bilang, saya pengikut Kristus, saya ke gereja hari Minggu 2 kali atau 3 kali bahkan. Tapi tidak mudah untuk bertindak seperti pengikut Kristus. Yang kedua adalah jauh lebih mudah untuk menyebut diri Anda seorang Kristen, tapi jauh lebih sulit untuk hidup seperti orang Kristen. Ini ada cerita yang menarik, tapi kita lihat dulu Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Saya mau saudara baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya apa saudara? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan membenarkan kamu. Dan Yohanes 14 ayat 15 sebelum saya sampaikan cerita ini. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi pertama izinkan Tuhan yang mengatur hidup saudara. Yang kedua melakukan apa yang Tuhan mau. Teman saya kalau saudara tahu Irwan Alexander sama Jessica Alexander. Itu dia gembala di New Life Church di Surabaya. Ada punya cerita yang menarik. Dia boleh dikatakan adalah sebagai right-handed, tangan kanan orang kepercayaannya Pastor Philip Montova. Bertahun-tahun bersama-sama, bahkan seperti dimuridkan. Bahkan seperti adik rohani yang sudah dipastikan akan mendapatkan posisi yang sangat strategis di tempat pelayanan Pastor Philip Montova, Gereja Mawar Saron, Surabaya. Tapi udah se-Indonesia dan dunia. Hubungannya sangat baik, punya chemistry yang sangat baik. Tapi setahun 2 tahun sebelum COVID 2020, tiba-tiba dia mendapatkan suara Tuhan. Dan dia bilang sama istrinya, kok kayaknya rasanya Tuhan manggil saya untuk mengembalakan. Istrinya sempat kaget. Kenapa? Karena dia pun di GMS akan mengembalakan juga. Dengan jumlah jemaat yang puluhan ribu saudara. Tapi dia bilang, saya udah doa, saya udah tanya Tuhan, saya udah puasa. Dan saya mendapatkan berkali-kali pernyataan bahwa yang Tuhan mau bukan itu. Terus kemudian dia diskusikan sama ibunya saudara. Ibunya salah satu yang sangat cinta Tuhan, pendoa buat anaknya, buat keluarga. Ibunya bilang, Irwan yang benar, kamu udah di tempat yang tepat. Ya udah kamu di situ saja. Nanti menjadi gembala itu nggak mudah, tantangannya besar. Kalau Tuhan udah tempatkan di situ ya udah. Tapi dia bilang, Ma, ini yang Tuhan mau saya lakukan. Dan papanya bilang, ya udah kalau itu memang benar kata Tuhan, ya biarlah. Dia menjalankan apa yang Tuhan mau. Singkat cerita akhirnya dia mengambil langkah, mengambil tempat di Ciputra di Surabaya. Tempat yang kalau ukurannya ini hampir
3 kali lebih besar daripada tempat ini. Di upper roomnya. Itu tempatnya di sana karena gambarnya kecil. Tuh saudara lihat layarnya aja sebesar gitu. Layarnya tuh sampai tinggi di atas itu. Dari sini sampai ujung situ, dan ada di ujungnya lagi. Jadi satu layar depannya tuh dari ujung situ, ujung sini sampai di atas itu. 50 miliar untuk sewa jangka panjang. Tiba-tiba pandemi 2020. Tiba-tiba gereja gak bisa dipakai. Orang gak boleh masuk. Saudara bisa bayangkan. Itu bukan hanya dia. Teman saya juga yang gereja GSJS. Michael. Juga cerita yang sama. Dia baru ngambil tempat. Tempat yang dia ambil itu adalah tempat yang bekas dipakai Philip Montova juga di Surabaya. Di mana Philip Montova lagi bangun tempat yang udah jadi saat ini. Jadi itu tempatnya gede juga. Harus bayar besar sekali biayanya. Tapi dia bilang kalau melangkah melakukan apa yang Tuhan mau, ada aja jalan, saudara. Ada gambar nextnya berikutnya. Next, saudara bisa bayangkan orang berdiri tuh, ini baru layar di depannya, tengahnya. Dan Tuhan bisa mencukupin segala sesuatu. Hari ini saya ingin katakan saudara, izinkan Tuhan mengatur hidup saudara. Yang kedua, lakukanlah apa yang Tuhan mau. Saudara lakukan. Yang Petrus lakukan. Dengan perahu yang sama. Dengan jala yang sama. Di danau yang sama. Dengan teman-teman yang sama. Pergi lagi ke tempat yang lebih dalam. Yang 8 jam sebelumnya. Gagal total. Tapi yang membedakan. Kalau Tuhan yang suruh. Hasilnya. Satu perahu pun gak bisa menampung ikan. Yang Tuhan mau berikan. Harus sampai 2 perahu penuh. Hari ini, kalau saudara izinkan Tuhan yang mengatur hidup saudara. Izinkan Tuhan mengatakan apa yang saudara harus lakukan dan saudara melakukan. Saya percaya, berkatnya bukan biasa-biasa. Berkatnya adalah berkat yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang ketiga saudara, ini penting. Berbagi kelebihan yang kita miliki. Jadi setelah diberkati, jangan lupa berbagi kelebihan yang kita miliki di ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir apa saudara? Tenggelam. Tuhan memberkati Petrus dengan jumlah ikan yang tidak bisa ditampung satu perahu. Tapi Tuhan juga memberkati teman-temannya Petrus melalui Petrus. Tapi saudara lihat, di dalam ayat firman Tuhan tidak ada perintah Tuhan untuk Petrus memanggil teman-temannya. Itulah inisiatif Petrus sendiri pada saat diberkati tidak lupa untuk memberkati yang lain. Kalau saudara mau sukses, if you want to be a successful person, share your surplus, berbagi saudara. Jadi Danau Galilea, sehingga Tuhan semakin memberkati. Jadi jangan waktu diberkati dikit langsung disimpan. Diberkati, jangan lupa untuk memberkati. Saya sempat pergi sama gembala saudara, Pastor Paulus. Terus kemudian dia kasih lihat rencana melangkah dengan iman mau mengambil sebuah tempat gereja sendiri. Saya bilang, it's good. Saya percaya kalau Tuhan kasih visi, Tuhan yang menyediakan. Saya percaya kita semua bergerak. Saya ingat kok waktu dulu banget. Waktu kita mengambil melangkah waktu itu. Waktu itu proyek 25M. Itu saya cuma kumpul sekitar cuma 30 orang awal-awalnya. Dari 5 roti 2 ikan. Yang datang bukan konglomerat yang punya usaha ini, pabrik ini, enggak. Tapi memberikan apa yang mereka bisa berikan. Tapi selanjutnya ada aja Tuhan yang bukakan jalan. Karena mereka saling berbagi. Saudara tahu Dr. Richard? Dokter yang pemilik kosmetik Athena. Dr. Richard Lee. Dan juga istrinya. Ini kan lagi viral selalu. Karena dia suka banyak menolong orang.
baik janda lah, siapapun juga pokoknya. Tapi produk-produknya sih saya akui bagus. Ya dia kerja sama Hotman Paris dan lain sebagainya. Dari Athena di lower end-nya ada Dr. Hand. Dia baru beli juga mobil Rolls Royce 20 miliar baru, rumahnya mewah luar biasa. Tapi kalau saudara lihat kisah kehidupannya, karena kan ada banyak yang netizen yang gak suka lah. Ya kan iri tambah tanda tak mampu. Jadi kadang-kadang kalau kita gak mampu, kadang-kadang kita suka ya suson sendiri gitu. Dan akhirnya nyerang sana. Tapi waktu saya melihat di Solusi, di podcast, mereka ini dari keluarga yang sangat susah sekali, miskin. Tapi perjuangannya dari susah, bekerja dan anak ini anak pinter, sekolahnya pinter. Beasiswa, cum laude, istrinya juga pinter, maka dua-duanya dokter. Sampai dikirim ke tempat perusahaan di tengah-tengah hutan, saudara. Dan kemudian di situ bagaimana dia kembangkan semua yang ada. Tapi yang intinya saya mau katakan, pada saat dia udah diberkati, ini yang paling heboh yang terakhir. Dia menolong seorang anak yang namanya Farrell. Ini Farrell. Farrell karena di TikToknya, di sosial medianya dia curhat bagaimana dia ditinggalkan sama ibunya, sama bapaknya. Bahkan last chat sama ibunya, bapaknya udah gak mau menghubungi dia, jadi dia tinggal sama neneknya. Dan mungkin karena cerita yang menyedihkan itu, dipanggillah Farrell ini ke acaranya Dr. Richard Lee, di acara talk show. Karena saya nonton acaranya, hampir sekitar 1 jam 10 menit. Di akhir cerita itu saya terus terang terharu dan menangis. Saya bilang, wah, kerinduan kita tuh bisa menolong orang. Kenapa? Waktu itu ditanya di interview, dia bilang, karena nih anak ini berprestasi, pinter. Jadi banyak penghargaannya, medali-medalinya. Waktu dia SMP, SD, jadi banyak medalinya. Jadi Dr. Richard sempat tanya, kamu cita-citanya apa? Terus dia bilang, saya mau jadi artis. Dia bilang, bukannya salah, tapi kamu ini pinter, harus yang lebih hebat lagi. Dia bilang arsitek. Terus kemudian ditawarkan di talk show itu langsung, mau gak jadi dokter? Dia bilang karena saya dulu punya impian mau sekolah ke Universitas Indonesia kedokteran, tapi gak pernah kesampaian. Tapi kalau kamu mau, semua biaya sekolah dari SMA, saya masukin sekolah yang terbagus, biaya sekolah saya bayari, kehidupan saya bayarin, hutang-hutang kamu yang ada saat ini, karena dia punya hutang-hutang, itu saya bayarin lunas, kamu gak perlu kerja, gak perlu ngapa-ngapain, kamu cuma hanya perlu sekolah dan belajar. Dan kejarlah cita-cita, sampai Universitas Indonesia kedokteran pun saya bayarin full. Kendaraan, transportasi, alat komunikasi, semua saya sediakan. Saya bilang, wah saya terharu banget maksudnya. Saudara berpikir ya uang segitu gak ada artinya. Oh saudara jangan salah. Orang semakin kaya itu kadang-kadang semakin bisa pelit loh. Bisa berbagi itu gak soal harus kaya dan kekurangan. Janda yang miskin pun berkekurangan bisa memberikan yang terbaik. Yang punya 2 keping pun dia bisa memberikan segala-galanya. Pada saat kita punya banyak, saudara berpikir kita semakin hitung-hitungan. Singkat cerita, saya ikuti perjalanannya, di akhirnya didatangkan lagi ke Jakarta. Dia ajak ke Plaza Indonesia, pergi ke restoran Jepang. Diajak makan, bilnya kalau nggak salah hampir 8 juta 800 something. Sampai dia sendiri kaget. Terus kemudian diangkat jadi adik angkat sama Dr. Richard Lee. Wah saya bilang itu beruntung banget, luar biasa ya. Tiba-tiba 2 hari yang lalu, saya baru lihat, ini kenapa lagi rame-rame ya. Kenapa istri Dr. Richard bilang kita salah tolong orang ya. Kadang-kadang kita tolong orang jadi malah nyusahin kita. Ternyata dia bikin klarifikasi. Jadi Dr. Richard Lee ini udah datangkan dia ke sekolahnya bekasnya dia di Sumatera, kalau nggak salah di Palembang. Sekolah yang terbaiknya. Sekolahnya dibayarin sampai 47 juta untuk masuk. Dikasih motor, dikasih iPhone baru, dikasih tempat tinggal, pakai AC full, dikasih uang jajan setiap bulan. Dan neneknya di Medan, karena dia dari Medan, neneknya di Medan dikasih uang setiap bulan juga. Tapi baru 4 hari sekolah, tiba-tiba dia mau mundur, mau berhenti sekolah.
Sampai akhirnya dia kecewa gitu. Kamu kalau bilang katanya kena mental. Dia bilang baru 4 hari udah kena mental. Kemanapun juga dalam kehidupan, mau sukses, mau berhasil, ada perjuangan. Dan saya bisa melihat, wow, ada 2 sisi. Hari ini saya mengetuk hati saudara. Pada saat kita diberkati gak usah besar dulu. Tapi kita saling berbagi satu dengan lainnya. Karena saya percaya saudara berbagi, saudara tidak akan pernah berkekurangan. Apalagi kalau saudara bisa mendukung buat pekerjaan Tuhan. Saya ingat kenapa saya bisa memulai rumah Tuhan pada saat itu. Tanpa hutang dari bank sepeser pun saudara. Bisa membangun satu proyek yang nilainya hampir 25 miliar pada saat waktu itu. Kenapa? Karena saya lepaskan rumah saya. Bukan 1, 2, 3. Mobil semua, perhiasan. Jemaat juga memberikan yang terbaik. Sisanya masih banyak. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meminta kok apa yang kita tidak miliki. Tapi Tuhan ingin lihat hati saudara. Kalau saudara bisa memberikan yang terbaik kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Saya percaya Tuhan akan ulurkan tangan. Dan Tuhan akan berkati saudara melampaui daripada apa yang saudara pikirkan. Dan apa yang ada dalam hati saudara. Yang setuju katakan amin. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang keempat. Hiduplah dengan kerendahan hati. Yang pertama, izinkan Tuhan mengatur hidup kita. Siapa yang mau Tuhan yang menjadi nakoda dan mengatur hidup kita? Yang mau angkat tangan saudara, puji Tuhan. Kita percaya kita semua mau Tuhan yang mengatur. Kedua, lakukan apa yang Yesus mau. Ketiga, berbagi kebutuhan yang kita miliki. Keempat, hiduplah dengan kerendahan hati. Kita baca ayat ini yuk bersama-sama, Lukas 5 ayat 8 yuk. Sama-sama, 1, 2, 3. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun apa? Tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini adalah seorang yang berdosa. Saya percaya pada saat waktu Petrus izinkan Tuhan naik ke dalam perahunya. Kalau sampai dia berkata demikian, saya percaya di dalam hatinya, aduh ini orang gak tahu habis kerja semalam-malaman. Terus kalau lagi gak menghasilkan apa-apa kan itu lagi down ya. Mental breakdown gitu. Lagi capek pengen cepat-cepat pulang. Terus kedua, waktu Yesus bilang bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, ke danau yang sama, perahu yang sama, jala yang sama, dengan orang-orang yang sama, di tempat yang sama, di mana selama 8 jam mereka berupaya tidak mendapatkan apa-apa. Saya percaya di dalam hati si Petrus ini menggerutu. Makanya keluarlah kata-kata seperti ini sampai dia bilang saya adalah orang yang berdosa. Dia tersungkur merasa bersalah waktu melihat hasilnya. Ini adalah sebuah kerendahan hati. Karena firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang sombong tapi memberikan anugerah kepada orang yang apa saudara? Rendah hati. Kehidupan Kristen adalah berjalan dengan kerendahan hati terhadap Tuhan kita. Saya percaya saudara semua pasti diberkati Tuhan. Yang amin masih cuma 20%. Saya mau katakan lagi, saya percaya bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini diberkati Tuhan. Tapi jangan pernah sombong. 2 hari yang lalu, saya nonton konser David Foster. David Foster ada kemarin dan hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat adalah special invitation dari OCBC. Saudara harus beli investasi, saudara harus beli produk daripada OCBC untuk bisa beli tiket tersebut. Jadi special not for public. Kalau kemarin for public sekitar 10.000 orang di Sentul Convention Center. Kalau hari Jumat sekitar 7.000 orang. Dan waktu itu saya lagi duduk makan karena anugerah Tuhan dapat tiket super VIP kita sehingga dapat kayak makanan seperti kayak lagi wedding. Makanan yang mewah. Jadi 2 jam sebelum acara itu seperti kayak wedding aja gitu. Di another hall. Dan karena itu sit down terserah. Jadi mejanya sih gak pakai nama gitu. Tapi meja-meja jadi kita bisa ambil makanan kayak buffet. Ada yang stall semua. Terus kita duduk.
Terus saya nggak tahu kan siapa di samping saya ngobrol-ngobrol. Setelah makan saya ngobrol, terus dia cerita bahwa dia saat ini mulai ngajar untuk orang-orang bisa menulis. Oh, saya bilang nulis buku ya? Oh iya, online ya. Karena sebenarnya mulainya tuh sebenarnya dari 2013 dia bilang. Tapi saya belum berani untuk mengajarkan online pada saat itu. Tapi pas waktu COVID kebetulan sekali. Jadi kelasnya itu booming sekali. Terus saya tanya, kamu tuh belajar nulisnya dari mana? Saya bilang, oh dia bilang otodidak. Tapi saya dulu singer. Dia bilang panggil saya sih Mas. Mas, saya dulu singer. By the way dia umurnya 47 karena saya udah tahu belakangan. Saya singer, oh iya. Oh backup singer terus tapi lead singer. Oh jadi saya cuma taunya dia lagi ngasih ngajar nulis, singer. Tiba-tiba dari belakang saya, meja belakang saya pada minta foto. Bukan foto ke saya, ke orang samping saya. Saya kaget, saya lihat ada Tanto Yahya, Adi MS, grupnya semua orang-orang. Terus ada satu, pokoknya semua artis-artis kumpul di sini. Loh kok minta foto sama dia? Terus baru habis foto dia, mas bentar ya saya foto-foto terus nanti balik lagi. Jadi balik lagi terus saya bertanya nama dia. Bukan yang ini, bukan ini foto yang perempuan. Terus namanya adalah Dewi Lestari. Terus saya baru cari tahu di rumah, pengikutnya aja udah 384 ribu. Ternyata dia adalah penulis buku Supernova yang sangat terkenal 1-6, buku filosofi kopi. Dan dia juga penyanyi sama Chrisye, Iwaka. Terus dia ada foto sama Sri Mulyani sana ada fotonya. Terus juga sama Raisa. Terus kemudian saya lihat lagi, oh dia ternyata dulu istrinya si Marcel, penyanyi. Terus berpisah dan sama Resa Gunawan. Dan Resa Gunawan seperti spiritual communicator yang akhirnya meninggal dunia karena kena stroke. Dan saya cuma merenung ini, orangnya humble banget ya, rendah hati banget. Nggak sangka banget, nggak nyombong itu, dia nggak nunjukin bahwa, oh saya kan penulis buku ini loh, mas saya kan penyanyi ini loh. Enggak, sudah benar-benar nggak sangka sama sekali. Coba kalau saya sombong sudah, nggak mau nanggapi. Yang kedua, saya pergi kopi karena saya orangnya suka kopi, hunter, jadi muter-muter ke kopi. Ini salah satu kopi favorit saya dari dulu di Kemang Utara. Kecil tempatnya di pojokan, nggak ada mobil bisa parkir, jadi motor-motor penuh terus lalu lewat situ. Terus baru buka lagi di Blok M di Row 9. Karena saya orang selatan nih, saya mainnya banyak di selatan. Jadi anak Jaksel. Jadi saya ke sana ke Row 9 seru karena ada komunal itu, ada restoran. Jadi duduk situ tiba-tiba lagi duduk, ada orang mas-mas datang, bawa kamera bilang, Pak boleh nggak saya foto? Terus saya tanya, foto untuk apa? Oh buat konten, buat kafe ini. Oh ya oke, casual aja ya, iya oke. Ya udah saya foto sambil minum kopi gitu. Terus kemudian saya ajak ngobrol sama dia. Saya ngajak, dia tanya kopinya gimana. Saya bilang saya tahu dari Kemang, terus sekarang ada di Gandaria segala semua. Terus udah ngobrol lama saya tanya, ini pemiliknya siapa sih ownernya? Terus dia bilang, ya salah satunya saya. Saya kaget sudah, karena penampilannya tuh biasa banget. Terus ternyata waktu saya ulik juga, ya dia foundernya, dia kreatif directornya, dia bekas atlet pemain tenis, karena ada bajunya Agassi, Andre Agassi gitu. Saya bilang dia orang yang hebat, sukses, tapi so humble banget. Kadang-kadang saya suka ngelihat orang yang belum punya apa-apa, sombongnya luar biasa. Tapi hari ini kita mau belajar ya. Petrus seperti ditampar Tuhan. Saya tahu apa yang ada dalam hati kamu. Kamu gak percaya saya kan? Makanya kamu sampai berlutut bilang aku orang berdosa. Hari ini, yuk saya percaya saudara akan diberkati Tuhan luar biasa. Tapi sebelum daripada itu, jaga hati saudara. Karena Tuhan tidak suka orang yang sombong. Tapi orang yang rendah hati akan diberkati Tuhan. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terakhir, saudara diberkati, amin. Yang terakhir, bahwa harus mengatur ulang prioritas kehidupan. Ayat ke-11. Simon dan teman-temannya menarik perahu-perahu itu ke pantai, kemudian meninggalkan semuanya, lalu mengikuti Yesus. Mereka sadar bahwa kalau Yesus bisa, saya minta pemain musik standby.
Kalau Yesus bisa melakukan mujizat, dan waktu mereka mengikuti Yesus, mereka mengikuti sumber yang melakukan mujizat, maka pada saat mereka butuhkan mujizat, mujizat akan terjadi. Kalau saudara mengatur ulang kembali kehidupan saudara, bukan hanya datang hari Minggu ke gereja terus baru haleluya, Tuhan ya saya mau jadikan Engkau Tuhan dalam hidupku. Pulang dari gereja besok-besokan seakan-akan Tuhan tuh gak jadi prioritas. Bukan gitu saudara. Mereka meninggalkan semuanya, mengikuti Yesus. Itu maksudnya gini, bukan saudara rame-rame jadi pengkhotbah, rame-rame menjadi pelayan Tuhan, enggak gitu. Melayani bagus, mendukung bagus, tapi bukannya berarti saudara tinggalkan semua rame-rame, oh maksudnya jadi ikut gereja gitu, menjadi pendeta, enggak. Tapi mengikuti Yesus, meninggalkan semuanya artinya, dalam setiap saat, setiap hari, apa saja yang saudara lakukan. Saudara katakan aku butuh Tuhan lebih dari segala-galanya. Satu hal yang menarik, Petrus tidak mengatakan, Tuhan saya telah bekerja 10 jam. Saya tidak menangkap apapun. Saya menyerah. Saya sudah letih, saya tidak sanggup. Petrus tidak pernah berkata demikian. Dia tidak pernah menyerah. Saya bertanya sama saudara, bagaimana dengan Anda? Dan apa yang Anda akan lakukan setelah dengarkan khotbah hari ini? Apakah pada saat masa-masa sulit, pada saat semua pintu tertutup, saudara akan berkata, Tuhan saya udah capek, saya udah lakukan segala macam cara, tapi tidak ada yang berhasil. Saya minta singer boleh nyanyikan lagu itu yang tadi, bagi Tuhan tak ada. Saya berdoa saudara ingat 5 hal ini. Ingat. Pertama, izinkan Tuhan mengatur kehidupan saudara. Yang mau katakan amin. Kedua, lakukan apa yang Tuhan Yesus minta untuk saudara lakukan. Gak mudah, tapi lakukan aja. 3, tetap berbagi kehidupan dengan apa yang saudara miliki. Kalau satu waktu gereja ini punya proyek untuk membangun rumah Tuhan, ini adalah rumah kita bersama. Saya selalu ingat, semua anak-anak Tuhan yang mengambil bagian untuk membangun rumah Tuhan, tidak pernah akan kekurangan. Kalau saudara punya motivasi yang benar, bukan cuma sekedar nama saudara dicatat, dibaca, diumumin, terlihat. Ya gak apa-apa aja terlihat. Tapi motivasi saudara katakan, Tuhan, inilah Tuhan, bagian hidupku. Aku mau mendukung apa yang aku bisa berikan. Keempat, hiduplah dengan kerendahan hati, jangan sombong. Mengatur ulang prioritas kehidupan. Saya tutup dengan satu cerita sebelum kita akan pujian ini. Kisah nyata dari satu film yang menginspirasi saya, yaitu Overcomer. Dialah pelatih sepak bola, pelatih basket. Namanya John Harrison. Tim basketnya tim basket salah satu yang terbaik yang ada di Amerika. Tapi tiba-tiba terjadi malapetaka, yaitu tempat penghasilan utama dari kota tersebut. Semua tempat-tempat bekerja dan tempat buruh semuanya ditutup dan dipindahkan ke negara state yang lain. Sehingga orang tua kehilangan pekerjaan. Dan akhirnya semua orang tua dan anak-anak yang harus pindah dari state yang lain. Yang tadinya dia adalah pelatih basket yang sangat diandalkan di Amerika, saat ini kehilangan pemain. Dan akhirnya sekolah ini tidak lagi mengutamakan program basket. Dan dia dipindahkan untuk menjadi pelatih lari. Dan dia sendiri gak suka lari sebenarnya. Dan akhirnya dia diskusi sama istrinya. Ini benar-benar cerita yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Istrinya bilang, yuk kita berdoa. Kalau Tuhan suruh kamu untuk menjadi pelatih lari, lakukan aja. Dia bilang, honey, sayang. Akhirnya dia lakukan, dia umumkan di sekolah, siapa yang mau menjadi pelari, saya latih. Tidak ada satu pun yang mendaftar. Ini kisah nyata. Tiba-tiba ada satu perempuan, umur 13 tahun, yang mendaftar. Dan itulah satu-satunya anak yang mendaftar untuk ikut
program lari yang dilatih oleh dia. Kalau saudara jadi pelatih, itu udah seperti mimpi buruk. Dan waktu dites larinya, ternyata ini perempuan yang umur 13 punya penyakit asma. Jadi setiap lari 10 menit, pakai semprotan, nanti berhenti lagi. Satu-satunya asma. Dan ternyata anak ini yang umur 13 tahun, sejak dari lahir ditinggalkan sama papahnya. Jadi dia dibesarkan sama omanya. Jadi punya masalah demi masalah. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan atur dengan luar biasa. Satu waktu pelatih John Harrison ini harus mengunjungi temannya di rumah sakit. Karena dia adalah seorang guru, pelatih tapi juga suka ngedoain. Dia datang ke rumah sakit mau mendoakan tapi belum bisa masuk. Jadi dia nunggu di depan pintu kamar yang lain. Dia lagi senderan, dia lupa dia senderan di pintu. Tiba-tiba pintu ke belakang kebuka. Dan dia bilang maaf ya. Dan dia melihat ada satu orang tua itu yang buta sedang tertidur. Dia bilang it is okay. Dia bilang kamu penyakit apa? Saya kena diabetes sampai akhirnya saya buta. Tapi saya sudah 3 minggu di sini, tidak ada satupun yang mengunjungi saya. Loh kenapa bisa begitu? Karena saya tidak punya keluarga. Akhirnya dia ngobrol-ngobrol. Dan ternyata dia bekas pelari nasional Amerika yang juara, yang hebat banget. Tapi dia mengalami perosotan dalam hidupnya. Dia bilang saya pernah melakukan kesalahan fatal. Saya pernah meninggalkan anak saya. Dari waktu dia ada di dalam kandungan istri saya telah tinggalkan dia. Dan saya belum pernah bertemu lagi sama anak saya. Dan saya tidak tahu anak saya di mana. Saya tahu siapa anaknya. Dan ternyata anaknya, itu anaknya satu-satunya yang lagi dilatih lari sama Coach Harrison. Karena itu ceritanya panjang, tapi intinya akhirnya Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Ini coach ini, pelatih yang hebat ini dia buta. Dia udah tinggal menunggu akhir kehidupannya. Tapi seizin Tuhan, anak yang penuh kepahitan sama papanya bisa dipertemukan lagi sama bapaknya. Dan mereka bisa berpelukan. Terus anak yang asma ini harus bertanding selevel Amerika. Satu-satunya, yang lain punya tim 10 orang, 8 orang, satu-satunya. Dan bapaknya bilang, saya gak bisa melatih kamu. Tapi kamu pakai alat pendengar yang saya sudah rekam. Karena saya tahu jalurnya persis. Sehingga waktu anak itu lari, setiap menit, setiap detik ada di tikungan apa, papanya sebagai coach yang melatih anaknya secara langsung. Dan saudara terkasih, yang kelihatannya tidak mungkin. Anak ini asma, anak ini satu-satunya di satu tim, yang lain punya 8-9 orang. Bisa juara dari ratusan orang yang bertanding. Dan akhirnya dia bisa mempersembahkan kepada papanya. Dan setelah itu 4 hari kemudian papanya meninggal dunia. Tapi di akhir kehidupannya Tuhan bisa pulihkan semua. Saya katakan kepada saudara semua, Tuhan bisa membawa saudara kembali naik ke atas. Tuhan bisa membawa saudara kembali keluar menjadi pemenang. Tuhan bisa mengatur kembali ulang hidup saudara. Kalau saudara berkata, Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Mari angkat kedua tanganmu. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Sekali lagi bersama-sama, kalau saudara percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku
Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini. Mungkin di dalam hati mereka saat ini berkata, apakah mungkin bahwa Engkau Tuhan tetap bisa menolong saya? Apakah mungkin Tuhan masih mau menolong saya? Mungkin saudara bertanya, apakah sudah terlambat semuanya ini? Karena yang saudara lihat bukan adalah hari depan yang baik. Yang saudara jalankan hidup ini adalah keruntuhan, kegagalan, kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Semua adalah hal-hal yang negatif yang mendampingi hidup saudara hari lepas hari. Tapi hari ini saya ingin katakan sesuai dengan tema khotbah hari ini adalah bounce back. Untuk bisa mantul kembali, untuk bisa kembali sukses. Walaupun saudara mengalami masa-masa yang sulit, yang panjang, sakit, kesedihan, luka, kecewa, dikhianati. Tapi saya ingin katakan saudara bisa kembali mantul kembali. Saudara kembali lagi bisa sukses, kembali lagi bisa berhasil. Tuhan kembali bisa menata kehidupan saudara kembali. Walaupun mungkin bukan seperti apa yang saudara inginkan jalannya, tapi jalan Tuhan adalah yang terbaik. Hari ini Tuhan melihat setiap hati-hati yang hancur. Tuhan melihat setiap harapan dan impian daripada anak-anak-Mu. Saya percaya setiap kita mau bahagia, setiap kita mau sukses, setiap kita mau keuangan kita dipulihkan. Saya percaya seperti Tuhan bekerja dalam kehidupan Petrus. Bukan hanya memberkati dengan ikan satu perahu, tapi bahkan Petrus bisa memberkati teman-temannya. Saudara bukan hanya diberkati Tuhan, tapi saudara bisa memberkati juga keluarga saudara, teman-teman saudara. Saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. He is El Shaddai. Tuhan yang berkelimpahan. Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Tuhan yang sanggup mengangkat saudara. Tuhan yang sanggup memulihkan. Yang kata Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan. Oh, katakan, mari sama-sama angkat pujian ini. Biarlah ini menjadi doa buat kita semua, buat gereja tempat ini GBI-REM. Kami percaya Tuhan akan terus mengangkat GBI-REM. Kita bisa melihat rumah ibadah akan Tuhan berikan. Oh, cepat akan bertumbuh yang luar biasa. Sekali lagi bersama-sama bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan Kau memberkati setiap umat Tuhan yang hadir. Bagi Tuhan tak Tuhan Kau menolong setiap anak-anak-Mu yang hadir. Biar setiap impian bisa menjadi kenyataan. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak, kami tidak lupa untuk mendoakan gembala kami yang kami cintai, Bapak Paulus Supit, Bu Yani, semua pengerja, semua volunteers, semua pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, GBI-REM, baik di Ciputra maupun Dan Mogot. Rencana Tuhan untuk memberikan rumah ibadah. Kami percaya kalau Tuhan yang sudah buka jalan, Tuhan ketuk setiap hati kami, supaya dalam kesatuan, kami memberi yang terbaik, Tuhan. Kami memberi dari kelimpahan kami. Kami memberi dalam segala kekurangan kami. Dengan niat yang baik, hamba-Mu berdoa, Tuhan juga sudah lepaskan berkat pada setiap anak-anak-Mu. 5 roti 2 ikan ini, bahkan akan sisa 12 bakul. Kami terima dengan iman, percaya, jemaat Tuhan diberkati, gereja Tuhan diberkati, para pelayan Tuhan diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan. God bless you all.